Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan lanjutan dari materi kemarin. Yang sekarang akan dijelaskan adalah berkaitan tentang rangkaian arus listrik bolak-balik. Rangkaian arus listrik bolak-balik ini terdiri dari rangkaian RL, rangkaian RC, dan rangkaian RLC. Nah, ini seperti gambar yang ada di sini. Ini berarti dia resistor R, yang ini dia L, induktor. Untuk yang rangkaian RC adalah yang ini R, kemudian yang ini C, kapasitor. Yang ini yaitu resistor R, yang ini L, dan yang ini adalah C. Yang ini disusun seri. Ini arus yang mengalirnya dan ini arus, ini arus. Nah, yang pertama yang akan Ibu bahas tentang rangkaian RL. Ini resistor dan induktor. Kita ingat kalau ini apa itu Z? Impedansi. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. XL itu apa? XL sama dengan omega dikali L. Ingat. Kemudian setelah itu arus maksimum sama dengan tegangan maksimum per Z. Apa itu Z? Z-nya ini ya. Sama halnya pun, untuk tegangan total sama dengan tegangan resistor dikuadratkan ditambah tegangan induktor dikuadratkan. Nah, di sini juga untuk tegangan resistor sama dengan arus maksimum dikali R. Berarti kalau untuk tegangan L max sama dengan I max dikali XL. Gitu ya, itu yang harus diingat untuk rangkaian RL. Selanjutnya untuk rangkaian resistor kapasitor, mencari impedansinya yaitu sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, apa itu XC? XC itu sama dengan 1 per omega dikali C. Ini diingat. Kemudian, untuk arus maksimum sama dengan tegangan maksimum per Z. Nah, Z-nya yang ini ya. Dan untuk tegangan arus efektif sama dengan tegangan efektif per Z. Itu ingat. Kemudian, untuk tegangan total sama dengan tegangan resistor dikuadratkan ditambah tegangan kapasitor dikuadratkan. Nah, ini berarti juga tegangan untuk kapasitor maksimum sama dengan I max dikali XC. Berarti kalau tegangan efektif sama dengan arus efektif dikali XC. Itu ya, untuk rangkaian RC.
Selanjutnya ini untuk rangkaian RLC, ini ada dua dua rangkaian. Yang pertama seri dan yang kedua yaitu ini dipasang paralel. Ini kurang lebih ya. IC, ini IL, yang ini IR. Nah, ini pegangan. Nah, rumus yang rangkaian RLC untuk mencari Z, dia langsung ke sini ya. Sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. Ini seri. Kemudian untuk yang paralel, Z sama dengan 1 per R kuadrat ditambah 1 per XL dikurangi 1 per XC dikuadratkan. Ini paralel. Kemudian ini untuk tambahannya, ini ada resonansi frekuensi resonansi. Rumusnya itu yaitu F sama dengan 1 per 2 pi akar 1 per L C. Nanti lebih jelasnya akan dibahas di soal. Oke. Nah, kita akan mencoba untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan rangkaian RLC. Nah, lihat, ini resistansi. Ini reaktansi induktif. Berarti kalau resistansi itu apa? Resistansi berarti dia R. Ininya ohm. Kemudian, oh ya, ini juga ada impedansi. Impedansi itu simbolnya Z. Satuannya apa? Ohm. Dan yang ini ada juga reaktansi induktif. Berarti apa? XL ya, reaktansi induktif. Dia satuannya ohm. Berarti langkah pertama diketahui Z sama dengan 35 ohm. Reaktansi induktif berarti XL sama dengan 30 ohm. Yang ditanyakan adalah R sama dengan jawab. Nah, kita ketahui kalau ini berarti sama dengan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Berarti di sini 35 sama dengan R kuadrat ditambah 30 kuadrat. R kuadrat ditambah 900. Sehingga dua-duanya coba kita dikuadratkan. (35 kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah 900. R kuadrat sama dengan 1225 dikurang ya. Dikurang
900 sama dengan 325, sehingga R sama dengan akar 325 sama dengan kurang lebih ya 18. Ini jawabannya. Untuk soal selanjutnya, kita tulis dulu. Diketahui tegangan efektif berarti P efektif sama dengan 120 volt. Frekuensinya 60 Hz. Resistansinya 1,8 kilo ohm atau 1800 ohm. L-nya 900 mH sama dengan 0,9 Henry. Ditanyakan yaitu arus efektif sama dengan, kita jawab. Arus efektif itu sama dengan tegangan efektif per jet. Tegangan efektif diketahui. Nah, jetnya nggak ada. Jet sama dengan akar R kuadrat ditambah reaktansi induktif kuadrat. Ini yang belum ada. Coba kita cari dulu. XL sama dengan omega dikali L. Omeganya 2VF dikali L. Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 60 dikali 0,9. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 339,12 ohm. Sehingga akar R-nya berapa? 1800 kuadrat ditambah 339,18 kuadrat sama dengan 1831,67. Ini udah langsung ibu totalin saja ya. Ohm. Balik lagi ke sini. Arus efektif sama dengan tegangan efektif per jet. Tegangannya berapa? 120 dibagi 1831,7 sama dengan 0,065 ampere. Itu untuk penyelesaian soal nomor 2. Soal selanjutnya coba kita perhatikan. Diketahui L sama dengan 4,8 mH atau 0,0048 Henry. Kemudian R 4,4 ohm. Frekuensi resonansi 3600 Hz. Ditanyakan yaitu C. Kalau yang masih bingung antara satuan dan ini termasuk apa, bisa dilihat juga nih satuannya apa, berarti tandanya apa gitu ya. Terus jawab seperti yang kita ketahui kalau frekuensi resonansi itu yaitu F sama dengan 1/2pi akar 1/L. Yang kita cari ini ya.
Berarti F kuadrat sama dengan 1/2 pi kuadrat dikali 1 per ini 1 ya, LC. Berarti untuk mencari C ini 1/2 pi F ya, karena ini sama-sama mereka kuadrat, L kuadrat dikali L. Ini ya. Berarti C sama dengan 1/2 dikali 3,14 dikali 3600 dikuadratkan dikali 0,0048. Ini panjang ya. Nah, hasil yang diperolehnya itu yaitu 4,08 dikali 10 pangkat 7 farad. Ini untuk C. Selanjutnya, kita akan membahas soal terakhir, yaitu rangkaian seri RLC. Ini kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini disusun seri. Yang diketahui apa? Yang diketahui frekuensi angular berarti omega sama dengan 2500 rad per second. Resistornya 600 ohm. L-nya sama dengan 0,5 Henry. C-nya sama dengan 0,4 mikrofarad atau 4 kali 10 pangkat min 7 farad. Ditanyakan yaitu impedansi. Impedansi simbolnya Z sama dengan berapa? Kita jawab. Nah, untuk rangkaian seri, impedansinya itu yaitu Z sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. Ini ya, ini untuk seri. Nah, ternyata ininya belum diketahui dan ininya pun belum diketahui. Kita cari dulu. XL sama dengan omega dikali L. Omeganya 2500 dikali 0,5 sama dengan 1250 ohm. Kemudian XC-nya 1 per omega dikali C sama dengan 1 per 2500. C-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 7. Ini sama dengan 1000 ohm. Kita masukkan ke sini. Z sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Sama dengan 600 kuadrat ditambah 1250 dikurangi 1000 dikuadratkan. Sama dengan
600 kuadrat ditambah 250 kuadrat. Ini hasilnya sama dengan 650 ohm. Jadi jawabannya ini. Demikian penjelasan dari Ibu yang berkaitan dengan rangkaian RLC. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.